Oke. Nah, selanjutnya, Prof, untuk buku kedua yang mana nih, Prof? Nah ini. Oh ini, Medical Record and Informed Consent. Ini apa yang jadi gini. menjadi? Ini perlu saya sampaikan ya. Silakan penstudi hukum kesehatan nyari ke seluruh toko buku, bookstore di Indonesia, belum ada orang yang nulis terkait dengan ini. Jadi saya nulis ini. Berarti ini buku pertama kali nih? Pertama kali. Oke. Di Indonesia boleh sombong. Iya. Dan itu harus. Asik. Karena nggak ada. Siap. Kalau nulis terkait dengan. Tuh guys, pertama kali. Kalau nulis. Ya, jadi kalau misalkan ingin tahu tentang informed consent itu apa dan bagaimana ininya, hanya di buku ini. Hanya di buku ini. Kalau di buku yang lain yang banyak orang tulis, hanya ditemukan bagaimana mendeskripsikan definisi apa itu rekam medis, apa itu informed consent dan lain-lain. Kalau buku saya ini, saya tidak hanya sebatas itu. Jadi kalau dalam buku ini saya bicara dalam konteks rekam medis dan informed consent sebagai alat bukti dalam persidangan. Karena begini, kita tarik dulu dalam KUHP kita ya. Dalam KUHP kita itu kan ada yang masih kurang. Salah satunya konteks pembuktian. Di dalam KUHP visum et repertum itu kan tidak secara jelas diatur, hanya berdasarkan stat blood. Nah, di sisi lain, kalau proses panjang ke belakang dalam dunia pelayanan kesehatan, medical record atau rekam medis itu sebenarnya kan dia bahan mentah yang kemudian menurunkan visum et repertum itu. Jadi visum et repertum asalnya dari rekam medis, itu pertama. Nah, tapi rekam medis ini sampai hari ini kedudukan dia sebagai alat bukti ini belum jelas dan belum mendapat perhatian penuh. Karena masih diatur dalam Permenkes terkait dengan rekam medis. Kan kalau kita bicara dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan, alat bukti ini kan sebagai penentu untuk bagaimana menetapkan orang sebagai tersangka. Kalau dia sebagai penentu, kok wujud dia sebagai alat bukti masih diatur dalam Permenkes? Iya. Kan kalau dalam konteks kemudian sistem menjadi peradilan kurang kuat ya. Dalam sistem peradilan pidana kan pasti nggak kuat. Nah, sedangkan rekam medis ini kan untuk kepentingan siapa sebenarnya? Kepentingan seorang penasihat hukum dan terdakwa. Nah, karena korban kan sudah diwakili oleh visum et repertum. Nah, ini penting. Artinya terdakwa yang misalkan dokter-dokter itu dia perlu membuktikan dengan menggunakan itu. Iya. Jadi ada second opinion-nya. Nah, kedua, rekam medis ini. Berarti rekam medis ataupun informed consent ini menjadi dasar kalau itu sudah dilakukan, maka tidak bisa dituntut. Enggak gini, maksudnya gini. Jadi rekam medis ini kan dan informed consent ini sebagai pintu awal untuk masuk, untuk melihat apakah ada dugaan malpraktik itu benar terjadi atau tidak. Karena dugaan malpraktik itu kan kita bisa lihat dari pengujian rekam medis dan informed consent itu. Informed consent itu kan wujud nyata bahwa 1320 dalam KUHP Perdata itu berjalan atau tidak. Karena ini kan hubungan kontraktual. Dan itu masih diatur hanya di Permenkes. Iya. Nah, makanya saya bilang dua wujud ini, rekam medis dan informed consent ini, dia bisa sebagai alat bukti baik dalam konteks pembuktian pidana dan perdata. Nah, jadi buku ini sebenarnya dia sengaja mendorong untuk bagaimana nanti pertama perubahan kitab undang-undang hukum acara pidana kita untuk memperkuat visum dan rekam medis juga sebagai alat bukti, dan juga untuk bagaimana dalam hukum acara perdata kita tidak pernah tahu ya, mungkin besok-besok ada perubahan dalam hukum acara perdata, ini kemudian masuk di sini supaya apa? Nanti dia terintegratif dan interkoneksi dengan buku tanggung jawab tadi. Bila mana peradilan untuk profesi itu ada, benar-benar. Iya kan? Sudah terakomodir. Sudah terintegrasi. Iya, terintegrasi benar-benar. Jadi kalau bicara peradilan profesi, bicara posisi alat bukti, dua ini nih. Nah, tapi memang itu, Prof. Jadi saya pikir nggak perlu dijelaskan terlalu panjang, takutnya nanti orang jadi. Oh iya. Jadi kalau yang mau lebih jelas ya beli buku ini. Atau hubungi saya aja. Hubungin. Ya, nanti